Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali melalui Google Meet, aplikasi Google Meet secara virtual untuk mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk pendidikan. Ya. Nah, kali ini kita belajar merekam layar. Ya, merekam layar menggunakan aplikasi Aktif Presenter. Nah, merekam layar komputer kita. Nah, contohnya untuk mendemonstrasikan aplikasi. Nah, mendemokan aplikasi seperti ini. Nah, kalau menggunakan Google Meet sudah ada recordingnya ya, merekam layarnya sudah ada. Nah, seperti yang selalu saya gunakan ini menggunakan Google Meet dan saya upload di YouTube ya. Tetapi itu online. Nah, kalau online teman-teman biasanya susah untuk istilahnya rela dalam hal paket data ya, mencari paket datanya kurang begitu istilahnya kurang begitu ikhlas kalau pakai datanya untuk selalu buat belajar online. Nah, sekarang itu saya ajari yang offline ini ya, Aktif Presenter. Aktif Presenter ini offline, jadi merekam layar tetapi offline gitu ya, nggak harus menggunakan internet. Nah, tetapi dari mana Pak saya dapat aplikasi ini? Nah, hanya saja download ya, download di Google. Nah, ini yang harus online ya, tapi kan sedikit ya, nggak harus lama gitu ya, nggak harus lama, hanya untuk download. Nah, caranya bagaimana Pak? Caranya ketik download Aktif Presenter. Nah, ini ada ya, klik. Nah, muncul download Aktif Presenter Editor. Klik aja ya, paling atas ini. Nah, ini ya. Kita download untuk Windows. Nah, ini logonya Windows. Punya Mac OS ya, Mac OS atau Apple ya. Nah, download saja yang sesuai tipe Windows-nya. Kalau Windows-nya XP, Vista, Windows 7, Windows 8, 32 bit ya, ini yang paling bawah. Nah, semakin ke atas ini semakin versinya semakin versi terbaru. Nah, akan berat nanti ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah download, diinstal ya, pasti bisa ya untuk install. Nah, kalau sudah selesai install, langsung dibuka seperti ini ya. Aktif Presenter. Nah, jadi saya ketik dulu supaya jadi catatan ya. Kenapa harus Aktif Presenter? Nah, aplikasi Aktif Presenter untuk rekam layar secara offline ya, secara offline. Nah, itu yang pertama ya. Nah, katakanlah A gitu ya. Nah, yang B, sifat aplikasi Aktif Presenter itu free atau bebas ya, adalah bebas digunakan, tidak harus berbayar gitu ya. Alasannya itu, kalau teman-teman
banyak sih sebetulnya yang lebih canggih, yang lebih bagus gitu ya dalam arti fiturnya mungkin, tapi terus terang harus berbayar beli lisensi gitu ya. Teman-teman kalau belajar lagi, berbayar lagi kan susah gitu ya. Waduh, beli lagi ya gitu. Nah, gunakan Active Presenter untuk supaya tidak berbayar. Nah, terus yang ketiga adalah mudah digunakan ya. Mudah digunakan. Nah, gitu ya. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya tadi cara menggunakan yang pertama download dulu ya. Download aplikasi di Google. Nah, yang kedua, teman-teman bisa install dulu, install aplikasi di Windows. Nah, download tadi harus bagaimana, Pak? Sesuaikan versi Windows Anda. Ya. Install aplikasi di Windows, kalau sudah, nah yang ketiga dibuka ya. Buka aplikasi Presenter untuk melakukan rekam layar. Nah, rekam layar ini untuk apa saja? Katakanlah bisa untuk demo program, bisa untuk rekam demo program. Misalkan kayak gini, ini saya nulis begini, ini atau presentasi ya, presentasi. Nah, terus bisa untuk menata file PowerPoint dijadikan video. Nah, bisa untuk demo program presentasi atau yang nomor satu ya, atau rekam film, rekam video online. Nah, sebentar, yang masuk. Bisa untuk rekam demo program, presentasi, rekam video online. Bisa untuk menata file PowerPoint. Dan yang ketiga, bisa untuk tutorial, membuat tutorial. Ya. Oke, itu kelebihan Active Presenter seperti ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau sudah kebuka Active Presenternya seperti ini, saya besarkan gini ya. Kalau sudah kebuka, kita bisa membuat, ada yang masuk lagi. Kita bisa membuat new capture ya. Boleh new project, boleh. Nah, saya buat new project aja supaya paham ya, membuat proyek baru. Nah, ini kayak halaman jendela pertama ini, teman-teman. Ini kayak di pilihan-pilihan di menu PowerPoint itu ya. Kita bisa new capture. New capture ini berarti mengambil rekam layarnya. Yang pertama kita kasih nama ini. Belajar pakai Active
aktif presenter ya. Nah, teman-teman bisa yang pertama itu belajar dulu. Kalau masih belum pernah menggunakannya ya belajar dulu. Nanti kalau sudah tahu hasilnya baru menata presentasi yang bagus. Nah, kalau sudah saya tunjukin nih. Kalau menunya New Capture ini ada record software. Record software demonstration ya seperti kita ini. Nah, gini. Record software demonstration seperti kita ini. Nah, kayak gini nih. Namanya record software demonstration ya. Atau record movie. Movie ini kayak sampean buka katakanlah Netflix atau YouTube dan sebagainya bisa direcord menggunakan ini record movie ya. Nah, kalau yang ini dan yang bawah ini untuk apa? Tutorial, membuat tutorial. Jadi kalau mau klik OK itu nanti muncul tulisannya, klik OK untuk apa itu muncul tulisannya. Itu Smart Capture dan bawahnya ini ya. Nah, itu yang pertama ya, New Capture. Nah, yang kedua ini import PowerPoint. Nah, teman-teman bisa PowerPoint yang kemarin dibuat bisa diimport di sini terus ditata ya. Terus yang ketiga image. Nah, membuat gambar. Nah, atau blank project terserah gitu. Tapi untuk saat ini fokus belajar kita adalah ini ya, record software demonstration ya. Membuat software demonstrasi. Nah, bagi yang baru datang, baru masuk, saya ulangi lagi ya, kenapa harus demonstrasinya pakai aktif presenter, Pak? Nah, kelebihannya adalah offline, tidak harus online gitu ya. Tidak harus online. Nah, gitu. Ya, sudah saya klik. Nah, saya klik OK ya. Kita membuat record software demonstration. Jadi teman-teman misalkan buka PowerPoint dan sebagainya, di-record saja pakai ini, presentasinya pakai ini. Untuk menyimpan membuat video gitu ya. Ini fungsinya adalah membuat video tapi screen layar gitu ya. Bukan screenshot, screenshot saja itu gambar dan jadinya. Tapi kalau ini video gitu ya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, klik OK muncul tombol seperti ini. Full screen atau custom ya. Kalau custom itu bisa memilih yang mau dipresentasikan itu yang mana saja. Nah, ya. Ini. Terus kalau full screen itu satu layar penuh di monitor ya. Satu layar penuh di monitor. Kalau custom bisa yang mana gitu ya. Nah, terus di sini ada deteksi mikrofon laptop kita. Nah, ini ya. Kalau nggak ada ya harus diinstal dulu. Cari laptop yang bisa deteksi mikrofon. Karena apa? Masa kita presentasi nggak ada suara yang masuk kan gitu ya. Nah, salah satu bentuk bahwa suara saya masuk di sini. Nah, ini ya. Volumenya ini gerak, hijaunya gerak. Berarti suara saya masuk di laptop. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya tekan tombol yang merah ini. Saya tekan tombol yang merah untuk start capture demonstrasi program gitu ya. Nah, klik seperti ini. Nah, press Ctrl N untuk stop. Nah, ini sudah jalan. Nah, ini sudah menjalankan, jadi ada dua ini recordingnya. Yang pertama Google Meet, yang kedua Active Presenter. Jadi saya kalau buka seperti ini, terus katakanlah buka apa lagi, Nitro Reader katakanlah gini ya. Ini semua pergerakan di layar ini direkam oleh Active Presenter. Enak ya. Jadi teman-teman bisa jadi guru membuat sebuah video. Nah, gitu ya, sebuah video terus
Nah, didemonstrasikan begini ya. Nah, katakanlah begini. Nah, saya membuka aplikasi Nitro, katakanlah gitu ya, disuarakan gitu ya. Cara membuka adalah klik menu file, nah, open, nah gitu. Pilih salah satu file yang ada di sini atau di komputer. Nah, itu namanya tutorial ya. Tutorial. Nah, kalau sudah kebuka, kita bisa baca. Nah, kita bisa apa namanya copy paste katakanlah gitu ya. Kita bisa print dan sebagainya. Nah, itu tutorial namanya ya. Nah, kalau sudah saya kembali ke Active Presenter ya. Tik. Nah, ini muncul menu Active Presenternya, saya klik stop. Stop recording, klik. Nah, kalau sudah stop recording, nanti menunya berubah. Nah, di dalam Active Presenter ini berubah, teman-teman. Nah, ini hasilnya ya. Kelihatan ya. Nah, jadi muncul menunya di sini seperti apa? Seperti PowerPoint. Jadi nanti bisa layar-layar gitu. Ada video pertama, kita bisa tata, bisa masukin lagi. Misalkan ini pengantar tadi, membuat pengantar saja video pertama. Terus video isinya bisa insert, klik menu, mana insertnya ini ya. Boom, annotation. Nah ini insert video. Ada audio, ada YouTube, ada image, bisa diinsertkan nanti masuk ke sini. Nah gitu ya teman-teman. Nah ini layar edit namanya ya, layar edit. Layar edit itu untuk memberikan efek, ya memotong dan sebagainya. Memotong dan sebagainya. Nah, sekarang saya coba lihat ya. Saya ingin preview dari video yang saya buat tadi ya. Mungkin ini saya kecilkan dulu. Ini mana ini ya cara mengecilkan. Nah, saya play ya. Di sini ada tombol hijau preview. Preview itu melihat sementara. Kita lihat. Nah, ini sudah jalan. Nah, ini sudah menjalankan recordingnya. Yang pertama Google Meet, yang kedua Active Presenter. Jadi saya kalau buka seperti ini, terus katakanlah buka apalagi Nitro Reader katakanlah ini ya. Ini semua pergerakan di layar ini direkam oleh Active Presenter. Enak ya. Jadi teman-teman bisa jadi guru membuat sebuah video, nah itu ya, sebuah video terus didemonstrasikan begini ya. Nah, katakanlah begini. Saya membuka aplikasi Nitro, katakanlah gitu ya, disuarakan gitu ya. Cara membuka adalah klik menu file, nah, open. Pilih salah satu file yang ada di sini atau di komputer. Nah, itu namanya tutorial ya. Tutorial. Nah, kalau sudah kebuka, kita bisa baca. Nah, kita bisa saya stop ya. Copy paste katakan. Stop. Nah, udah selesai ya. Nah, ini ada yang baru masuk ini. Itu Active Presenter, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan sebelum yang lain, silakan. Ada pertanyaan mungkin? Gampang ya? Gampang. Jadi, sekali lagi, belajar merekam layar menggunakan Active Presenter. Nah, aplikasinya ini tadi ya, Active Presenter. Nah, gini. Ini membuat video secara offline. Nah, alasannya kenapa Active Presenter? Yang pertama, aplikasi Active Presenter untuk rekam layar secara offline. Berarti kita nggak harus menggunakan Google Meet, tidak harus menggunakan Zoom. Nah, Zoom, Google Meet itu kan bisa direkam. Seperti yang saya lakukan ini, merekam pembelajaran kita menggunakan Google Meet. Nah,
itu online. Online itu akan menghabiskan paket data ya. Kalau offline tidak. Nah, yang kedua, sifat aplikasi Active Presenter adalah bebas digunakan. Bebas itu artinya apa, Pak? Tidak bayar gitu ya. Kalau Google Meet itu bebas, tapi yang jadi bayar adalah internetnya. Tapi kalau Zoom itu berbayar. Internetnya sudah bayar, aplikasinya juga bayar. Nah, gitu. Ada juga screen recorder yang lain, walaupun offline, tapi juga berbayar. Tapi kalau Active Presenter tidak. Terus yang ketiga, mudah digunakan ya. Tadi sudah saya buat seperti itu, saya yakin teman-teman sudah bisa. Nah, manfaatnya untuk apa? Nah, manfaatnya adalah untuk rekam demo program aplikasi ya, presentasi. Nah, misalkan teman-teman presentasi buat PowerPoint terus disuarakan seperti ini direkam, itu bisa ya. Terus rekam video online juga bisa. Contohnya seperti apa? Tadi itu seperti film streaming itu bisa. Terus menata file PowerPoint. Jadi file PowerPoint-nya ditata di Active Presenter juga bisa. Di-insert video, di-insert suara itu juga bisa di Active Presenter. Enak seperti itu. Bisa untuk membuat tutorial. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Setelah itu bisa dicoba ya. Nah, yang perlu disiapkan apa? Itu ya. Persiapan ya. Satu, laptop atau komputer harus mampu untuk membuat video. Nah, jangan komputer yang jadul ya. Nah, yang kedua, ada apa namanya? Mikrofon ya, mikrofon untuk merekam suara. Nah, gitu ya. Persiapannya itu. Terus yang ketiga, apalagi? Kemampuan edit video. Nah, gitu. Terus itu aja. Nah, itu Active Presenter. Nah, nanti tugas lagi ya. Boleh ya, seperti itu ya. Tugas teman-teman boleh mendemonstrasikan apa-apa terus direkam. Nah, yang terakhir nih, teman-teman, anggap saja ini sudah selesai ya. Nah, jadi di sini ada tombol start, stop ya. Ada record narasi. Record narasi itu apa? Mengomentari ya, di record di sini. Nah, bagian mana yang dinarasikan. Nah, yang ini adalah panelnya untuk apa? Di bagian mana video itu bergerak. Nah, ini ya. Di bagian mana video itu bergerak. Mau disisipi apa-apa itu bisa lewat sini. Nah, terus kita mau simpan. Nah, itu aja ya. Kalau mau nambahi shape, nah contohnya misalkan seperti ini, boleh. Wah, ini ya, nambahi shape seperti ini, boleh. Type your comment here. Nah, di sini. Boleh nambahi shape, nambahi text caption juga boleh. Nah, ini. Nah, di sini ya seperti itu. Terus apa lagi? Nah, misalkan image gambar ya, terserah apa saja masukin bisa kok. Nah, terus layernya, nah di bawah sendiri layernya nanti akan ada tumbukan-tumbukan seperti ini. Bisa digeser supaya tab-nya ini bisa panjang durasinya, maka digeser seperti ini. Nah, digeser ya. Nah, seperti itu. Itu durasi ini apa sekuensialnya ya, jalannya
video. Nah, itu ya. Nah, sampai selesai, sampai stop itu bisa kita putar-putar seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah bisa disimpan, ekspor. Nah, ekspornya kemana? Image, video, HTML, slideshow, PDF, PowerPoint, dan sebagainya. Karena tadi kita membuat video, ya klik simpan video. Nah, seperti ini. Kan tadi pertama tadi kan sudah dikasih nama, jadi otomatis ini hanya sebelum diekspor hanya diminta untuk bisa setting size, tinggi, lebarnya, terus rate-nya, transfer rate-nya itu ya, maksudnya durasi, kecepatannya itu ya, terus stereo apa enggak, bitrate-nya dan sebagainya, formatnya ada MP4, Fly, AVI dan sebagainya. Dan itu ya, yang paling umum adalah MP4 itu sudah bagus. Ya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, teman-teman ditunggu ya. Nah, klik OK. Ini dalam rangka ekspor video. Ini namanya buffering apa ya istilahnya biasa di video itu ya. Render. Nah, render itu ekspor dari yang tadi, yang diedit itu menjadi video utuh yang tidak diedit. Nah, rendering. Nah, rendering ini tergantung berapa lama kita membuat video tadi. Kalau rekam layarnya bisa 1 jam ya renderingnya lama gitu ya. Kalau layarnya bisa rekam layarnya tadi hanya 15 menit ya cepat gitu ya. Jadi render ini mengubah dari editing ke video asli, teman-teman. Nah, ini sangat bermanfaat untuk guru sebetulnya ya. Banyak yang nggak tahu ini, guru-guru sekarang ini banyak yang nggak tahu nih. Kalau mau belajar silakan workshop dengan saya, gitu ya. Export successful ya. Would you like to view? Nah, apakah Anda ingin melihat? Yes. Nah, saya lihat ya. Saya view di sini. Nah, masih nunggu lama sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini saya minimize. Nah, berat ya. Jadi berat. Nah, ya. Nah, ini sudah menjalankan recordingnya. Yang pertama Google Meet, yang kedua Active Presenter. Jadi saya kalau buka seperti ini, terus katakanlah buka apalagi intro, reader katakanlah gitu ya. Ini semua pergerakan di layar ini direkam oleh Active Presenter. Enak ya. Jadi teman-teman bisa jadi guru membuat sebuah video, nah, ya sebuah video terus didemonstrasikan begini ya. Nah, katakanlah begini. Nah, saya membuka aplikasi intro, katakanlah gitu ya, disuarakan gitu ya. Cara membuka adalah klik menu file, open, pilih salah satu file yang ada di sini atau di komputer. Nah, itu namanya tutorial ya, tutorial. Nah, kalau sudah kebuka kita bisa baca. Nah, kita bisa copy paste katakanlah gitu ya. Kita bisa print dan sebagainya. Nah, itu tutorial namanya ya. Nah, kalau sudah, saya kembali ke Active Presenter ya. Nah, ini muncul menu Active Presenternya, saya klik stop recording. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Itulah membuat video screen layar menggunakan Active Presenter. Ini sangat ringan ya, sangat ringan, mudah digunakan dan semua bisa, tapi banyak yang tidak tahu kalau ada aplikasi semudah ini ya. Nah, itu oke. Sekarang saya buka pertanyaan, silakan. Ada yang tanya? Monggo. Ada yang tanya?
Halo, nggak ada yang tanya? Wah, kayak gitu. Aduh, berisik. Baik, kalau tidak ada yang tanya berarti sudah paham ya. Nah, silakan bereksperimen di rumahnya. Yang penting punya laptop. Nah, bisa download software, bisa masuk suaranya, gitu ya. Kalau suaranya kurang kenceng, ya silakan menggunakan headset dan sebagainya supaya suara presentasinya jelas. Nah, itu lebih mudah dari PowerPoint dong, Pak. Iya, gitu ya. Nah, monggo, yang mau tanya. Nggak ada? Oke, kotak-kotakan tok ini. Kalau nggak ada yang mau tanya, berarti saya anggap sudah paham. Tugas lagi berarti ya, belajar membuat video tutorial menggunakan Active Presenter. Mungkin minggu depan bisa demo-demo ya, bisa demo-demo offline, tapi cari kelas yang bisa LCD-nya digunakan, nanti ngundang dosen dari PGMI ya, dosen dari PGMI, presentasi di depan dosen-dosen PGMI, boleh ya. Nah, supaya apa? Mendapatkan apresiasi bahwa belajar TIK-nya berhasil gitu ya. Nah, itu. Oke, silakan ada pertanyaan dan sebagainya. Tanggal 26 itu sudah waktunya ujian akhir semester. Nah, kalau saya kan TIK kan nggak perlu untuk teori ya. Yang penting teman-teman sudah ngumpulin tugas, bisa jadi nilai akhir semester. Halo, sudah? Baik, kalau nggak ada yang komen dan sebagainya, kita tutup, kita akhiri sampai di sini ya. Nggih. Siap. Ya, sebentar-sebentar aja karena yang penting tahu ilmu baru. Nah, yang penting praktek. Nah, prakteknya di rumah-rumah masing-masing. Baik, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.